Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Formulasi Teknologi Steril, pertemuan keempat. Kita berbincang tentang tema metode preparasi produk steril. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, supaya apa yang akan kita pelajari akan lebih mudah dipahami, dimengerti. Kemudian kita diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan karunia kesehatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Oke, terima kasih. Formulasi teknologi sediaan steril, metode preparasi produk steril. Kami ulang kembali definisi steril. Steril adalah suatu keadaan di mana suatu zat atau suatu obat bebas dari mikroba hidup, baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk spora. Ya. Jadi steril adalah keadaan bebas dari mikroba hidup, ya, dari pirogen, entah itu bentuknya vegetatif maupun spora. Dalam steril, pasti keadaan di mana suatu obat bebas dari mikroba. Nah, bebas dari keadaan mikroba tersebut, bebas dari kontaminan mikroba atau temploknya mikroba di suatu obat, maka kita akan melalui satu proses namanya sterilisasi. Proses sterilisasi adalah proses yang dirancang untuk menciptakan keadaan steril. Ya, di mana tujuan proses sterilisasi adalah untuk menghancurkan semua mikroorganisme di dalam atau di atas permukaan suatu benda, sediaan tersebut, obat tersebut, ya, dan menandakan bahwa alat untuk sediaan tersebut bebas dari risiko untuk menyebabkan infeksi. Ya, kita pelajari sebelumnya bahwa steril itu dinyatakan steril tidak hanya obatnya, prosesnya pun harus steril, produknya pun harus steril. Ya. Ketika kita akan melakukan suatu proses pembuatan obat salep mata misalnya dengan proses sterilisasi, yang disterilkan adalah zat aktifnya, kemudian bahan tambahannya. Zat aktifnya misalnya kita sebut, ya, contohnya kloramfenikol, kita akan membuat kloramfenikol salep mata misalnya, ya, menggunakan bahan dasar hidrokarbon, ya. Kloramfenikolnya, zat aktifnya, kemudian bahan tambahannya misalnya vaselin album, ada flane, bahannya, kemudian alat yang akan kita gunakan untuk proses pencampuran pun harus disterilkan. Ya. Kemudian bahan, alat, prosesnya ya harus disterilisasi termasuk kemasan. Kemasan yang menempel. Kalau produknya disterilisasikan, alatnya steril, tapi kemasannya, tubnya, tubnya tidak Anda sterilkan, ya tetap akan ada kontaminan mikroba selama proses pengemasan, packagingnya. Jadi oleh karena itu, proses yang berkaitan untuk obat-obat steril, termasuk injeksi infus pun seperti itu. Bahan aktifnya, bahan pelarutnya, sampai kemasan primernya harus disterilkan. Ya, kalaupun itu ada kemasan sekunder, ya kalau kemasan sekunder tidak berpengaruh begitu banyak, ya, yang langsung berpengaruh terhadap bahannya adalah kemasan primernya, kemasan yang nempel. Jadi kalau obat cair suntik, ya vialnya, ampulnya, ya, kalau salep mata ya tubnya, tetes mata ya botolnya, gitu ya, itu juga tetap harus disterilkan. Alasan kita harus melakukan proses sterilisasi untuk obat-obat tertentu adalah untuk mencegah transmisi penyakit, perpindahan penyakit. Ya, jangan sampai kita sakitnya sakit mata, tapi proses pembuatan sakit matanya tidak kurang steril, ya, bukan tidak tapi kurang steril misalnya. Kemudian akan terjadi proses ketika obat tersebut digunakan, nambah satu penyakitnya, demam, menggigil, panas, ya, setelah penggunaan obat tetes mata tersebut, ya, supaya untuk mencegah transmisi penyakit.
kedua, mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme. Ya, jangan sampai obat-obat steril ditumbuhi spora, ditumbuhi mikroorganisme di situ, organisme hidup. Yang ketiga, untuk mencegah kompetisi nutrien dalam media pertumbuhan sehingga memungkinkan kultur organisme spesifik berkembang biak untuk keperluannya sendiri, seperti contohnya produksi ragi atau untuk metabolisnya seperti untuk memproduksi minuman dan antibiotik. Jangan sampai kita bikin antibiotik, ya bahan sintesisnya adalah dari mikroba misalnya, bakteri. Antibiotik ya untuk kekebalan. Antibiotik kan ada antibiotik vaksin itu ada aktif dan inaktif kan. Jangan sampai mikroorganisme yang nempel di obat tersebut diinjeksi, divaksin di imunisera tersebut, ya ada organismenya butuh makan, ya karena misalnya pelarutnya adalah air, pembawanya adalah air, ya. Jadi akan terjadi kompetisi nutrien dalam media pertumbuhannya. Metode pembuatan sediaan steril. Ya, metode pembuatan. Kali ini kita berbicara tentang metode pembuatan sediaan steril. Kalau teknik pembuatan steril atau teknik sterilisasi sudah kita bahas di pertemuan pertama. Di pertemuan keempat adalah metode pembuatannya. Metode pembuatan sediaan steril itu akan Ibu bahas 3 secara garis besar. Yang pertama adalah menggunakan cara sterilisasi akhir, yang kedua menggunakan cara aseptik, yang ketiga adalah filtrasi. Ya, kalau alatnya sudah disterilkan, bahannya sudah disterilkan, gimana cara nyampurnya? Manusianya itu disterilkan, gitu ya. Kita masuk autoclave nih, atau kita masuk oven, gitu ya, supaya steril semuanya. Enggak, nak. Kita sudah punya alat pelindung diri, dan alat yang kita pakai itu sudah steril. Jadi APD bagi alat pelindung diri bagi orang-orang yang bekerja di industri farmasi, terutama obat steril, ya, baju yang dia kenakan dari luar, dari dia berangkat dari rumah, kemudian masuk ke industri, masuk ke ruang produksi akan berbeda. Dia harus ganti baju dengan baju yang khusus digunakan untuk produksi, dan baju tersebut itu biasanya dalam keadaan steril, disterilkan dulu, ya, termasuk penutup kepala, penutup telinga jika ada, kemudian tangan, sarung kaki, begitu ya. Jadi oleh karena itu proses dalam pencampuran obatnya karena bahannya sudah disterilkan, alatnya sudah disterilkan. Selama proses pencampuran kita menggunakan metode yang mana? Ngoplosnya obat itu pakai apa? Pakai yang sterilisasi, secara aseptik atau filtrasi. Ya. Nanti akan ada punya gambaran diperjelas di praktikum, ya. Teknik aseptiknya seperti apa, cara sterilisasi akhirnya seperti apa. Oke, kita bahas cara mengerjakan atau pencampuran obat. Yang pertama yaitu sterilisasi akhir. Metode ini merupakan metode yang paling umum dan paling sering banyak digunakan dalam proses pembuatan sediaan steril. Persyaratannya adalah zat aktif harus stabil dengan adanya molekul air dan tingginya suhu sterilisasi. Ya, jadi zat aktifnya harus stabil. Karena apa? Karena zat aktifnya pun disterilkan, bahan tambahannya pun disterilkan. Nah, proses sterilisasi itu biasanya pada tekanan tinggi dan suhu tinggi. Ya, yang sediaan yang disterilkan pada tahap terakhir pembuatan sediaan. Contoh yang paling banyak digunakan pada metode ini adalah sterilisasi dengan autoclave. Ya, sterilisasi akhir adalah bahan-bahan yang dia pengsterilannya menggunakan sterilisasi autoclave. Suhunya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi hitungan 15 menit itu setelah suhu yang dicapai 121. Ketika suhu autoclave-nya sudah 121, baru setelah itu dihitung 15 menit kemudian untuk proses sterilisasinya. Oke. Sterilisasi akhir, proses sterilisasi yang dilakukan setelah sediaan selesai dikemas. Ya, selanjutnya dilakukan sterilisasi. Jenis metode sterilisasi yang sering digunakan adalah metode sterilisasi panas lembab menggunakan autoclave.
Dapat juga dilakukan dengan berbagai metode, panas kering, filtrasi, gas, dan sebagainya. Untuk memilih metode sterilisasi yang sesuai adalah dengan mempertimbangkan kestabilan bahan dan zat terhadap panas atau kelembapan. Jadi diperhatikan stabilitasnya, kompatibilitasnya, dan efektivitasnya, serta efisiensi dalam proses sterilisasinya tersebut. Ya. Jadi proses sterilisasi akhir itu adalah, jadi kalau sudah disterilkan, bahan awal ya, bahannya disterilkan, botolnya dicuci, disterilkan, kemudian peralatannya untuk mencampur disterilkan, bahan diracik, gitu ya, dijadikan suatu sediaan, kemudian dilakukanlah proses sterilisasi air, ya. Setelah dikemas, kemasan primer ya, yang disterilkan yang kemasan primer ya, bukan kemasan sekunder, kemasan primer yang nempel. Jadi kalau itu bentuknya suntik ya, obat suntiknya udah masuk botol, udah masuk vial, udah masuk ampul, gitu ya. Kalau bentuknya salep ya obatnya sudah masuk tub. Walaupun di proses sterilisasi awal sudah dilakukan proses sterilisasi bahannya, zat tambahannya, kemudian tubnya, tetap akan dilakukan proses sterilisasi akhir untuk menghindari adanya kontaminan mikroba selama proses dicampurnya bahan tersebut menjadi suatu sediaan. Paham ya? Oke. Menurut FDA, ya, teknik ini dibagi menjadi dua. Sterilisasi akhir dibagi menjadi dua. Overkill metode dan bioburden sterilisasi. Overkill metode itu metode sterilisasi menggunakan pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan ini biasa dilakukan menggunakan sterilisasi basah, pakai uap air, autoclave alatnya. Ya. Yang kedua, bioburden sterilisasi atau suatu metode sterilisasi dengan monitoring terkontrol dan ketat terhadap beban mikroba sekecil mungkin di beberapa lokasi jalur produksi sebelum menjalani proses sterilisasi lanjutan. Biasanya ini dilakukan untuk bahan-bahan obat-obat, vaksinasi, imunosera, imunoglobulin, ya. Oke, ini gambaran tahap alurnya. Obat, prodrug, obat, bahan aktifnya, eksipiennya, wadahnya, kontainer atau wadahnya, dilakukan proses sterilisasi. Kemudian dicampurkan, ya, campurkan proses sterilisasi awal, kemudian terjadi proses pencampuran, kemudian terjadi proses sterilisasi akhir, dapatlah produk steril. Teknik yang kedua atau cara yang kedua adalah aseptik. Metode ini biasanya digunakan untuk zat aktif yang sensitif terhadap suhu tinggi yang dapat mengakibatkan penguraian dan penurunan kerja farmakologinya. Antibiotik dan beberapa hormon tertentu merupakan zat aktif yang sebaiknya dikerjakan secara aseptik. Metode aseptik bukanlah suatu cara sterilisasi, melainkan suatu cara kerja untuk memperoleh sediaan steril dengan mencegah kontaminasi dasar renik dan partikulat dalam sediaan zat. Aseptik itu bukan cara sterilisasi, pahami ya? Aseptik bukan cara sterilisasi, tapi cara kerja untuk mencampur, untuk mengolah suatu sediaan dalam proses sterilisasi. Tapi kalau cara sterilisasi itu ada cara uap, cara basah, cara kering. Ya. Silakan dibaca di pertemuan pertama ada 2 slide ya. Slide materi yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tentang proses sterilisasi atau macam-macam sterilisasi. Silakan dibaca materinya. Ya. Jadi Ibu tegaskan, aseptik itu bukan cara sterilisasi, melainkan cara kerja untuk memperoleh sediaan steril supaya mencegah kontaminasi dasar renik dan partikulat dalam sediaan jadi sekecil mungkin. Ya, proses sterilisasinya tetap bisa pakai sterilisasi kering, bisa pakai sterilisasi basah, ya untuk beberapa obat. Tetapi proses pencampurannya kita gunakan teknik menyampurnya, teknik memproduksinya secara aseptik. Proses aseptik metode pembuatan produk steril menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril atau bahan baku steril yang diformulasikan dan dimasukkan ke dalam
kontainer steril dalam lingkungan terkontrol. Oke? Digarisbawahi lingkungan terkontrol ya, karena itu teknik aseptik itu biasanya dilakukan pada laminar airflow, LAF, atau biological cabinet. Ya. Ini alur aseptik, proses aseptik. Obat disterilkan, kontainer wadahnya dilakukan proses steril, lasernya, eksipien, zat tambahnya juga dilakukan proses steril. Ya. Dapatkan, kemudian dilakukan proses pencampuran, pembuatan, sampai pengemasan primer secara aseptik. Setelah itu terjadilah proses final produk steril akhir. Ya, produk akhir yang steril. Cara yang ketiga, cara mendapatkan atau mencampurkan obat bahan. Teknik yang ketiga adalah sterilisasi dengan filtrasi. Sterilisasi yang menggunakan alat khusus dengan proses penyaringan atau filter matrik pori-pori tertentu. Ada di beberapa literasi yang menyatakan bahwa proses filtrasi itu sama saja dengan proses aseptik. Karena di aseptik pun akan dilakukan proses filtrasi untuk beberapa produk tertentu. Oke. Sebelum kita mendapatkan proses produk, mendapatkan hasil obat yang steril, jadi input, proses, output. Kalau kita akan mendapatkan output obat-obat steril, prosesnya tadi caranya bagaimana? Bisa menggunakan sterilisasi akhir, bisa menggunakan aseptik. Ya, bisa menggunakan sterilisasi akhir, bisa menggunakan teknik aseptik. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan sebelum proses didapatkan hasil obat sterilisasi, hasil obat steril, itu ada namanya, di proses itu ada yang kita sebut dengan validasi dan monitoring. Biasanya terutama untuk obat-obatan atau cara pembuatan obat menggunakan sterilisasi akhir, ya. Kita menggunakan alat ini biasanya terjadi kalau validasi monitoring itu akan lebih sering, ya, lebih cenderungnya semua pasti akan melalui proses validasi monitoring. Tetapi ini pada pertemuan kali ini difokuskan kepada metode basah atau kita gunakan metode yang menggunakan alat autoclave. Jadi pertemuan kali ini difokuskan ke situ. Jadi validasi monitoringnya, yang pertama pastilah biological indikator biologi adalah sediaan berisi populasi mikroorganisme spesifik dalam bentuk spora. Spora itu bersifat resisten terhadap beberapa parameter yang terkontrol dan terukur dalam suatu proses. Jadi prinsipnya mensterilkan spora hidup atau mikroorganisme yang non-patogen dan sangat resisten dalam jumlah tertentu. Ada beberapa jenis indikator biologi. Bisa berupa strip kertas yang mengandung spora kering dan dikemas dalam kantong bersegel. Nah, ada yang sudah pernah berkunjung ke industri farmasi begitu? Ada beberapa yang mahasiswa SMK mungkin ya, yang pernah berkunjung ke industri farmasi. Ibu contohkan adalah ketika melakukan proses pembuatan obat vaksinasi atau immunosera, ya, oleh suatu industri farmasi. Kalau di Indonesia pembuatan vaksinasi itu terfokus hanya satu industri farmasi, ya, pembuatan obat immunosera atau vaksin di Bandung. Namanya apa yuk? Bukannya pakai B. Cari ya. Nah, ketika terjadi proses sterilisasi, ya, kemudian proses pembuatan sampai sterilisasi akhir. Nah, sterilisasi akhir itu bagaimana si personal yang melakukan proses validasi tersebut bisa yakin bahwa injeksi vaksin immunosera yang disterilkan itu sudah benar-benar steril dan bakteri yang digunakan atau vaksin, ya vaksin misalnya bakteri yang digunakan atau spora yang digunakan misalnya
inaktif. Kan kalau vaksin sesuatu mikroorganisme hidup yang diinaktifkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, ya, misalnya imunisasi TT dan lain sebagainya, DPT gitu ya. Ketika dimasukkan tubuh baru dia akan aktif kembali. Nah, proses si personalia yang melakukan proses validasi ini akan tahu bahwa obat ini sudah inaktif, itu gimana caranya? Bakteri, maksudnya bakteri yang ada di vaksin tersebut inaktif itu bagaimana caranya? Masa kita buka lagi obatnya, kita cek ulang gitu ya? Itu sama saja nggak bikin itu ya. Mereka akan memberikan indikator yang ditempelkan pada wadah tersebut. Nah, indikator itu yang Ibu sebutkan contoh pertama adalah menggunakan slip kertas. Kalau di indikator itu akan punya alarm juga. Jadi kalau obat itu tidak bisa digunakan, jadi nanti suatu saat kalau obat itu dipasarkan, kemudian obat vaksin tersebut sudah expired atau mungkin tidak terjaga kesterilannya, alarm itu pun akan berubah warna, menyatakan bahwa obat di dalamnya tidak boleh dipakai karena udah nggak steril lagi selama proses penyimpanan sebelum digunakan ke pasien. Siapa tahu kalau vaksin itu biasanya rata-rata 1 tahun kurang lebihnya ya expirednya indikatornya, karena terpengaruh oleh inaktifnya zat aktif yang digunakan beserta dengan proses sterilisasinya ya. Jadi kalau nyimpannya tidak benar, yang dia harus disimpan di kulkas tapi tidak disimpan di kulkas, atau selama proses pendistribusian dari PBF ke rumah sakit, misalnya industri ke PBF gitu ya, PBF ke rumah sakit tidak melakukan prosedur yang bagus, tidak disimpan secara steril ya, dan dilakukan proses sterilnya, bisa jadi nanti sebelum 1 tahun alarmnya itu udah bunyi. Jadi label yang ditempel di botol itu ya akan terlihat berubah warna bahwa ini sudah tidak steril, tidak boleh dipakai. Kalau tidak steril dipakai, dipaksakan dipakai, kan bisa terjadi phlebitis, bisa terjadi fibris ya, bisa terjadi panas, bengkak, kita disuntikkan ya, iritasi dan lain sebagainya. Nah, jenis indikator biologi yang disebutkan, kita kembali lagi ke beberapa jenis indikator biologi yang disebutkan. Strip kertas yang mengandung spora kering dan dikemas dalam kantong bersegel. Dikemas tersendiri, strip berisi spora dikemas dalam file bersama dengan media pertumbuhan sporanya. Perkembangan selanjutnya dipakai indikator biologi yang mengandung sistem deteksi cepat atau rapid test. Ya, indikator biologi yang berbentuk file tertutup yang mengandung strip spora dan ampul berisi media pertumbuhan yang mengandung zat warna. Ya. Oke, indikator yang kedua adalah selain indikator biologi adalah indikator kimia. Apa itu indikator kimia? Indikator yang menandai terjadinya paparan sterilisasi uap panas atau gas etilen oksid pada objek yang disterilkan dengan adanya perubahan warna pada indikator yang ditempelkan di situ. Kalau indikator kimianya adalah dalam bentuk kertas atau dalam bentuk yang lain gitu ya, di situ akan terlihat nanti akan terjadinya proses perubahan warna ketika obat terpapar sterilisasi. Ya, indikator kimia diproduksi dalam bentuk strip, kartu, dan file. Indikator kimia tersebut sensitif terhadap satu atau lebih parameter sterilisasi. Ya, jadi indikator kimia itu tergantung sterilisasinya. Sterilisasi uap panas, ya, pakai autoklaf gitu, atau gas etilen oksid, ini bisa digunakan. Atau kalau digunakan untuk indikator yang sterilisasi yang lain, belum tentu indikator kimia ini bisa digunakan. Indikator kimia tersebut akan memberikan informasi tercapainya kondisi steril pada tiap kemasan. Ya, jadi nempel indikator tersebut, misalnya dalam bentuk strip nih, ditempelkan ke file tersebut, ke ampul tersebut. Kemudian dilakukanlah proses sterilisasi akhir. Nah, indikator itu awalnya misalnya berwarna putih, ya. Kemudian ketika terjadi proses sterilisasi, dia akan berubah menjadi warna abu-abu misalnya. Oh, berarti kalau kertas itu sudah berwarna hitam atau abu-abu ya. Kalau abu-abu agak sulit, kalau putih ke abu-abu. Hitam atau merah, tergantung indikatornya, tergantung pewarna yang ditempelkan di situ ya, nak.
Jadi ini contoh ya, tidak saklek tapi contoh karena per masing-masing indikator punya warna yang masing-masing. Ya. Contohnya misalnya indikator awalnya ditempelkan warna putih. Dilakukan proses sterilisasi akhir. Ya. Kemudian indikatornya berubah warna nih menjadi merah. Oh, berarti menunjukkan bahwa proses sterilisasi akhir untuk obat tersebut sukses. Benar, betul sesuai protap. Kalau ternyata setelah proses sterilisasi, warnanya indikatornya masih putih. Apa yang terjadi? Apakah selama proses sterilisasi itu sterilisasi akhirnya tidak benar atau tidak sesuai protap? Nah, ketika indikator menunjukkan bahwa warnanya masih putih misalnya, ya dilakukan proses sterilisasi ulang. Ya, kalau misalnya indikatornya menyatakan berubah warna sudah menjadi hitam misalnya atau merah tadi, tergantung masing-masing kertasnya ya, Nak. Jadi warna kertas itu tidak menjamin, tidak menjadikan patokan. Patokannya adalah yang ada di industri. Kalau industri A menerapkan indikator warnanya putih jadi merah, ya dia akan berubah merah. Kalau warna putih menjadi hitam, ya menjadi hitam. Tergantung indikator apa yang ditempel di situ. Ya. Jadi kalau sudah berubah, oh ternyata ini proses sterilisasinya sukses. Semua bahan sudah steril, semua file yang dimasukkan dari satu misalnya diproduksi filenya 100 file gitu ya, semua sterilisasi bareng gitu ya. Cuma indikator warnanya sudah berubah, berarti secara kita nilai, kita validasi, oh sterilisasinya berhasil sesuai dengan protap dan sterilisasi akhirnya dapat terpenuhi gitu ya. Fisikal indikator adalah bagian instrumen mesin sterilisasi seperti tabel dan indikator suhu maupun tekanan yang menunjukkan apakah alat sterilisasi bekerja dengan baik. Kegunaan indikator ini adalah secara fisika. Pengukuran, saya ikut ketikan ya. Pengukuran temperatur dan tekanan merupakan fungsi penting sistem monitoring sterilisasi. Apabila indikator mekanik berfungsi dengan baik, maka akan memberikan informasi segera mengenai temperatur, tekanan, waktu, dan fungsi mekanik lainnya dari alat tersebut. Ya, nempelnya ke alat sterilnya. Memberikan indikasi adanya masalah apabila alat rusak dan memerlukan perbaikan. Jadi indikator ini, indikator fisika, itu biasanya ditempelkan di instrumen atau mesin sterilisasi. Bentuknya tabel. Ya. Jadi kalau indikatornya tetap warnanya masih sama misalnya warna yang ditempelkan adalah putih. Kalau selama beberapa bulan untuk proses sterilisasi itu masih warnanya putih, berarti masih bisa digunakan ini alat untuk proses sterilisasi. Tapi kalau dia berubah warna, ada perubahan beberapa warna misalnya ya. Oh, ini menyatakan bahwa ini harus ada diperbaiki, tidak boleh steril pakai alat ini. Jadi alat ini harus diperbaiki dulu. Ya, dibersihkan dulu SOP-nya misalnya, atau istirahatkan dulu, atau mungkin ada ada permasalahan di bagian tertentu di alat tersebut, dilakukan proses perbaikan. Ya, ini indikator yang nempel di alatnya, yang menyatakan alat itu bisa dipakai nggak sih untuk proses sterilisasi gitu ya. Jadi kalau alatnya, oh warnanya masih sama seperti tempelan awal, berarti oh ini alat masih bisa digunakan. Jadi setelah produksi bisa dipakai ini alatnya untuk proses sterilisasi. Tapi ketika warning alarmnya yang nempel di alat tersebut, ya indikator yang nempel di alat tersebut berubah warna, ya, oh alat ini tidak bisa dipakai. Jadi gunakan alat yang lain untuk proses sterilisasi. Understand? Misal nih di industri farmasi punya 5 autoclave. Ya, autoclave ini yang nomor 1 ini warnanya sama seperti yang ketika indikator ini ditempelkan awal di alat tersebut. Oh, berarti ini masih bisa dipakai. Oh, ternyata misalnya besok harinya mau melakukan proses sterilisasi, ternyata indikator yang nempel di alatnya tersebut berubah warna. Berarti kira-kira alat tersebut tidak bisa digunakan untuk sterilisasi. Pindahlah sterilisasinya di alat kedua misalnya. Understand ya? Semoga kita bisa dipahami.
Keterbatasan indikator mekanik tidak menunjukkan bahwa keadaan steril sudah tercapai, melainkan hanya memberikan informasi tentang fungsi alat steril. Jadi indikator mekanik itu hanya menyatakan bahwa alat itu bisa dipakai atau tidak untuk proses sterilisasi. Itu indikator mekanik. Kalau indikator kimia atau biologis biasanya nempel ke bahannya, ke kemasan primernya, ya, yang akan menyatakan bahwa alat tersebut sudah obat tersebut sudah steril. Ya. Jadi kalau indikator fisika itu hanya memberikan keterangan bahwa alat ini bisa digunakan untuk proses steril, tetapi tidak bisa memberikan indikator bahwa obat yang disterilkan tersebut sudah steril atau belum. Karena bersifat mekanis, maka bila tidak dilakukan atau tidak dikalibrasi alat dengan tepat atau pemakaiannya terlalu sering, indikatornya dapat memberikan informasi yang tidak tepat. Sterilisasi termal menggunakan tekanan uap jenuh dalam sebuah autoklav. Ini merupakan metode sterilisasi yang biasa digunakan dalam industri farmasi karena dapat diprediksi dan menghasilkan efek destruksi bakteri. Ya, parameter sterilisasi seperti waktu dan suhu dapat dengan mudah dikontrol dan dimonitoring dilakukan sekali dalam satu siklus yang tervalidasi. Secara umum, ya, ini dicontohkan menggunakan autoklav ya, Nak. Secara umum, sterilisasi panas lembab dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius di bawah tekanan 15. Pada suhu ini, konsep letal dilakukan dengan FO yang juga dilakukan bila suhu sterilisasi berbeda dari 121 derajat Celcius. Nah, FO dari proses ini tidak jauh pada 121 derajat Celcius dengan waktu yang dibutuhkan dalam menit untuk menghasilkan kematian yang setara dengan hasil pada 121 derajat pada waktu tertentu. Ya, pernyataan ini diambil dari buku Validation of Pharmaceutical Process pada halaman 150. Penggunaan uap bertekanan atau sterilisasi menggunakan autoklav adalah metode sterilisasi yang paling umum, memuaskan dan efektif. Ini adalah metode yang diinginkan untuk sterilisasi larutan yang ditujukan untuk infeksi pada tubuh pembawa pada sediaan massa. Jadi untuk sterilisasi larutan-larutan yang digunakan pada pengobatan dan penggunaan uap bertekanan atau metode sterilisasi massa, ya, dianggap yang paling efektif, paling umum digunakan, ya, untuk mensterilkan sediaan-sediaan atau larutan-larutan yang digunakan pada pengobatan infeksi tubuh manusia. Pembawa sterilisasi proses steril pada sediaan-sediaan atau bahan pembawa sediaan mata dan bahan-bahan alat-alat gelas yang digunakan pada proses pembuatan steril. Ya. Kerugiannya atau kelemahannya pada prinsip autoklav ini adalah ketidaksesuaian untuk penggunaan pada bahan yang sensitif terhadap panas dan kelembapan. Autoklav itu pakai panas, kelembapan, tekanan tinggi. Metode ini tidak dapat digunakan untuk sterilisasi, misalnya produk yang dibuat dari basis minyak dan serbuk. Ya, hati-hati kalau pakai, harus diperhatikan sifat fisikanya, sifat kimianya untuk bahan-bahan produk obat yang terbuat dari basisnya minyak. Ya. Autoklav, ya, pada suhu 120 derajat Celcius mampu membunuh secara cepat semua bentuk spora vegetatif mikroorganisme vegetatif dalam waktu setengah menit. Uap jenuh ini dapat menghancurkan spora vegetatif yang tahan terhadap pemanasan tinggi.
Efektivitas dari uap karena tergantung pada 4 sifat dari uap jenuh kering, yaitu suhu panas tersembunyi yang berlimpah, kemampuan untuk membentuk kondensasi air, konstruksi volume yang timbul selama proses kondensasi. Ibu rasa cukup kiranya untuk pertemuan keempat kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Semangat belajar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.